Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai kegawat daruratan daerah pesisir, yang dimana akan dibawakan atau disampaikan pada pemateri, yaitu Yurika Ramadhani, Devi Ayu Aprilia, Sri Wahyuni, Putri Haryani, Messi Angelina, dan juga Nanda Freza. Di mana materinya ada batasan wilayah pesisir, iklim dan juga cuaca wilayah pesisir, sosial budaya masyarakat pesisir, dan yang keempat, ekosistem hewan dan tumbuhan di daerah pesisir yang menguntungkan dan juga merugikan kesehatan. Untuk pemateri pertama kepada Saudari Yurika, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, Anggi, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tentang batasan wilayah pesisir. Batas wilayah pesisir itu merupakan batas garis pantai yang ditarik dari daratan terdekat. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas. Wilayah pesisir juga merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kepada Devi Baik. Ayu Aprilia, silakan. Saya akan melanjutkan materi. Lalu ada garis pantai atau coastline, maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas atau boundaries. Yang pertama, batas sejajar garis pantai atau longshore. Dua, batas tegak lurus terhadap garis pantai. Batas wilayah pesisir ke arah laut mencangkup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua, di mana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nanda. Iklim dan cuaca wilayah pesisir. Kalimantan Utara khususnya wilayah pesisir beriklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Di sini bisa kita lihat yang pertama yaitu ada dari Malinau, pada saat malam dia berawan, dini hari juga berawan, dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapannya mencapai 65 sampai 95%. Selanjutnya ada Nunukan, kita bisa lihat juga pada malam hari berawan, dini hari berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 79 sampai 90%. Lanjut lagi ada Tanah Tidung. Tanah Tidung berawan, setelah itu pada dini hari kabut 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 75 sampai 95%. Lanjut lagi ada Tanjung Selor. Tanjung Selor pada malam hari berawan, dini hari juga berawan, setelah itu dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 90 sampai 95%. Dan yang terakhir ada Tarakan. Tarakan yaitu cerah berawan, pada dini hari dia berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 90 derajat Celcius. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Putri Haryani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sosial budaya masyarakat pesisir. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.500 buah dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar dengan kekayaan ragam flora dan faunanya, termasuk di dalamnya endemik,
Secara kuantitas, jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 220 juta jiwa. Dan lebih kurang 60% di antaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir. Sumber daya pesisir dan laut semakin banyak dieksploitasi, mulai dengan menggunakan teknologi yang paling sederhana sampai teknologi modern. Fenomena ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi eksploitasi, maka semakin besar tekanan terhadap keberadaan sumber daya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Haryani. Baik Sri, terima kasih. Jadi selanjutnya, masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluralistik, tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan, artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat, perkotaan, dan perdesaan. Karena struktur masyarakat pesisir sangat plural, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya. Contohnya, satu, bahwa kemudahan aksesibilitas. Yang kedua, mereka lebih mudah mendapatkan kebutuhan akan MCK. Yang ketiga, ketergantungan pada kondisi lingkungan. Yang keempat, ketergantungan pada musim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Messi. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri Haryani. Selanjutnya, ekosistem hewan dan tumbuhan di daerah pesisir yang menguntungkan dan merugikan kesehatan. Yang pertama ada bakau. Bakau berguna untuk melindungi kelestarian pantai secara alami, sedimen sungai dan tanah terjebak oleh akarnya. Sedimen sungai dan tanah terjebak oleh akarnya, yang melindungi daerah garis pantai dan memperlambat erosi. Kemudian ada ulat. Hal ini adalah hal yang merugikan, karena jika ulat menempel di salah satu anggota badan kita, maka badan yang terkena akan terasa gatal. Selain itu juga, ulat suka menggerogoti dedaunan atau tumbuhan. Kemudian ada lalat. Hal ini juga sangat merugikan, karena jika lalat hinggap di suatu makanan atau minuman, maka makanan atau minuman tersebut yang kita konsumsi akan membuat perut kita sakit. Kemudian ada lintah. Lintah dapat menghisap darah manusia dan tidak akan bisa lepas bila sudah kenyang. Kemudian ada benalu. Nah, benalu ini dia menyerap sari makanan dan inangnya dari inang. Dan pohon kelapa mampu mencegah abrasi pada daratan. Kemudian ada ikan tuna. Ikan tuna ini juga merupakan bagian yang menguntungkan karena dagingnya. Kemudian ada ikan salmon. Ikan salmon juga menguntungkan bagi kita yang mengkonsumsinya karena dagingnya yang lezat. Kemudian salmon juga dapat atau minyaknya dapat digunakan sebagai bahan pangan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri atas penjelasan materi yang telah dipaparkan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan dan juga kelebihan dari materi kami, mohon dimaafkan. Sekian dari pemaparan dari materi kami, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayu Aprilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nggi.
Sudahkah?